Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin. Jemaah kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kepada kita beragam kenikmatan yang tak mampu kita hitung satu persatu. Semoga kita semuanya Allah jadikan orang-orang yang pandai bersyukur atas setiap nikmat. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok manusia teragung yang menjadi qudwah hasanah kita semua. Semoga kita Allah mudahkan untuk senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Namun sebelum kita memasuki pembahasan hadis, sedikit mengingatkan tentang keutamaan bulan yang kita sekarang sedang berada di dalamnya, yaitu bulan Muharram, yang merupakan salah satu bulan yang diagungkan atau yang dikenal dengan Asyhurul Hurum. Dan di bulan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak berpuasa, sebagaimana yang bersabda, puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang disebut dengan Al-Muharram. Di samping itu sangat ditekankan lagi berpuasa di tanggal 10 Muharram. Hari ini kita sudah masuki tanggal ke-6 Muharram, berarti 4 hari lagi kita akan masuk 10 Muharram. Dan di tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan hari Ashura, sangat dianjurkan untuk berpuasa, di mana kita pernah menjelaskan tentang keutamaan puasa di hari ke-10 Muharram. Dia mengatakan yukaffiru as-sanata al-madhiyah, dapat mengampuni dosa-dosa atau dapat menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Itu satu hari berpuasa di tanggal 10 Al-Muharram. Juga disunahkan untuk berpuasa sehari sebelumnya, yaitu tanggal 9-nya. Kami bersabda, la in ishtu aman muqbil la asumanna tasir. Jika aku masih hidup di tahun yang akan datang, maka aku akan juga berpuasa di hari ke-9-nya. Tapi Allah menakdirkan Nabi tidak sampai bertemu dengan Muharram di tahun yang berikutnya, sehingga para ulama mengatakan walaupun Nabi tidak sempat berpuasa di hari ke-9, tapi karena beliau telah menyatakan bahwa akan berpuasa, maka kita tetap dianjurkan untuk berpuasa di hari ke-9 dan juga ke-10. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa derajat puasa Asyura itu ada 3. Yang pertama itu berpuasa di tanggal 10 saja. Yang kedua tanggal 9 dan tanggal 10. Dan yang ketiga tanggal 9, 10 dan 11. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa berpuasa di tanggal 11 itu hadisnya diperselisihkan kesahihannya. Ya, sehingga ada yang mengatakan yang lebih kuat adalah hadis yang menyatakan anjuran berpuasa tanggal 10 dan 9-nya.
Adapun hadis yang berbunyi barang siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram, maka hendaknya dia berpuasa sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Itu hadis diperselisihkan oleh para ulama. Namun barang siapa yang memandang itu sahih, tidak mengapa berpuasa tanggal 9-nya, tanggal 10-nya, tanggal 11, bahkan di tanggal-tanggal berikutnya pun nggak masalah. Berdasarkan keumuman hadis bahwa berpuasa di bulan Haram itu adalah di antara puasa-puasa yang sangat dianjurkan. Semoga kita semuanya Allah mudahkan untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas hadis yang ke-26. Qala musannifu rahimahullahu taala al-haditsu as-sadis wal 'ishrun, hadis ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tadlu'u fihi asy-syamsu ta'dilu baina ithnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah bi kulli khutwatin tamshiha ila as-salati sadaqah wa tumitul adha 'anil tariqi sadaqah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, berkata, Rasulullah SAW bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian dari manusia hendaknya disedekahi setiap hari di mana matahari terbit. Awal hadis ini jemaah sekalian memberikan satu pesan bahwa bagi setiap manusia itu ada kewajiban menurut sebagian ulama dan atau dianjurkan menurut sebagian lainnya untuk bersedekah sebagai bentuk syukur atas setiap persendian kita. Berapa jumlah persendian kita ya mas sekalian? Berapa? 360 persendian. Nabi sebutkan di hadis yang lain, khuliqal insanu ala sittina wa thalathimi'ati mifsal. Manusia diciptakan memiliki 360 persendian. Dan atas setiap sendi itu wajib disedekahi atau dianjurkan untuk disedekahi. Kalau demikian, berarti kita setiap harinya bersedekah berapa kali? 360 kali sedekah. Bisa Allah. Insya Allah ya. Setiap hari diperintahkan untuk bersedekah sebagai bentuk syukur atas persendian kita sebanyak 360 kali sedekah. Dan nikmat jemaah sekalian begitu banyak kita rasakan. Nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat keluarga, nikmat waktu luang, nikmat harta, dan diantaranya nikmat kesehatan, nikmat persendian. Coba kita sejenak merenung betapa persendian yang kita miliki itu, yang Allah ciptakan pada diri kita itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Setiap persendian itu memiliki keistimewaan tersendiri. Sehingga kalau kita merasakan kesakitan di satu saja persendian, itu udah cukup merepotkan. Makanya ketika seorang hamba itu bangun di waktu pagi, waktu subuh atau qabla subuh, merasakan betapa semua persendian itu normal, bekerja dengan baik, tidak ada masalah, itu anugerah yang sangat luar biasa. Walaupun jamaah sekalian, Nabi sampaikan bahwa nikmat sehat ini banyak orang melalaikannya.
Nabi bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak orang itu melalaikannya, lalai untuk mensyukurinya, sehingga tidak digunakan untuk hal kebaikan. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Sehat itu nikmat yang sangat luar biasa, agung sekali. Ada sebuah ungkapan Arab mengatakan, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. La yarahu illa al-marda. Kesehatan itu laksana mahkota di atas kepalanya orang-orang yang sehat. La yarahu illa al-marda. Tidak bisa dilihat kecuali oleh orang yang sedang sakit. Jadi Pak, kalau kita lagi sehat, kita itu sedang pakai mahkota. Cuma kita nggak bisa melihat mahkota di kepala kita itu ya. Siapa yang bisa melihatnya? Orang yang lagi sakit. Masya Allah, fulan. Lihat, kita sedang pakai mahkota. Artinya orang yang sedang sakit itu sedang merasakan satu kondisi yang sangat tidak enak. Ketika dia melihat orang yang sehat, seakan-akan orang sehat itu sedang pakai mahkota yang luar biasa. Makanya sekalian, ketika kita merasakan betapa setiap hari kita merasakan nikmat Allah begitu banyak, di antaranya nikmat sehat ini, maka kita dianjurkan untuk mensyukurinya. Caranya adalah dengan bersedekah atas setiap persediaan itu. Tapi jangan sekalian, Rasulullah SAW dalam hadis lain memberikan solusi yang mungkin sangat ringan untuk kita kerjakan agar kita mudah mensyukuri atas nikmat 360 persediaan. Apa itu? Salat duha. Nabi sebutkan bahwa wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarfa'uhuma min ad-duha. Dan untuk bersedekah 360 persediaan itu dicukupkan oleh hanya 2 rakaat salat duha. Jadi salat duha ini jemaah sekalian ibadah yang agung sekali. Barang siapa yang melakukan salat duha 2 rakaat setiap hari, dia telah melakukan satu bentuk syukur atas 360 persediaannya setiap hari. Cuma 2 rakaat, nggak butuh waktu lama. Tinggal kita mau atau tidak. Biar kita mau dan termotivasi untuk itu, ingat selalu betapa besarnya nikmat sehat itu. Maka luangkan waktu sebisa mungkin untuk sholat 2 rakaat waktu duha, agar kita menunaikan rasa syukur kita atau sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Allah pada di hari tersebut atas kesehatan persediaan kita. Baik, kita kembali. Kullu sulam minan nasi alaihi sadaqah. Kulla yawmin tad'u fihi syams. Setiap hari manusia dianjurkan. Ini pendapat Imam Ibnu Hajar. Beliau mengatakan dalam Fathul Barinya bahwa ini dianjurkan, bukan wajib. Tapi Syekh Utsaimin mengatakan wajib bagi setiap hamba untuk bersedekah atas setiap persediaannya. Ya, Ibnu Hajar mengatakan yang beliau dianjurkan dengan anjuran yang sangat kuat agar seorang itu bersedekah untuk 360 persediaannya setiap hari. Kemudian melanjutkan ta'dilu baina itsnaini shadaqah. Kemudian dia menjelaskan setelah menyebutkan tentang hal umum bahwa kita dianjurkan untuk bersedekah setiap hari sebanyak 360 kali. Ternyata sedekah itu tidak selalu
dalam bentuk harta, seperti yang pernah kita sampaikan di hadis sebelumnya. Ya, kita pernah sampaikan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik, apapun itu bentuknya, dihitung sebagai sedekah. Maka di sini Islam menyebutkan beberapa gambaran sedekah yang bisa dilakukan oleh seorang hamba tanpa harus mengeluarkan uang. Ya, bersedekah tanpa harus pakai duit. Karena kalau sedekah itu lebih umum daripada infak. Kalau infak lebih khususnya itu berupa harta dan semisalnya. Tapi kalau sedekah maka maknanya mencakup sedekah berupa harta dan juga selain harta. Intinya semua bentuk kebaikan itu adalah sedekah. Nabi menyebutkan di sini ta'dilu baina itsnaini shadaqah. Engkau mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, itu adalah sedekah. Ya, ini perkara yang penting. Islah dzatil bain, memperbaiki dua orang yang sedang berselisih dalam Islam itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Di samping itu sebagai sedekah dan juga itu amal yang sangat luar biasa, yang Allah jadikan banyak pahala untuk mereka yang memiliki niat atau berupaya untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Apalagi yang berselisih itu antara kerabat. Berapa sering kita mendengar ada A dan B tidak akur sudah sekian tahun, padahal itu anaknya paman, sudah kerabat semuanya. Karena masalah mungkin ucapan yang tidak terjaga, ataupun karena masalah harta, akhirnya hubungan kekerabatan itu retak, ya, pecah. Maka orang yang berusaha untuk mendamaikan, memperbaiki hubungan yang retak itu adalah sedekah untuk orang tersebut. Ini penting, ya, bagi yang mampu lakukan, karena ini perbuatan yang amal yang sangat mulia. Berikutnya wa tu'inu rajula fi dabbati. Engkau menolong seseorang agar dia bisa naik ke kendaraannya. Ya, kalau dulu mungkin karena kendaraannya itu berupa onta atau kuda atau keledai, sehingga ada orang kadang susah naik, harus dibantu. Maka menolong, membantu orang untuk bisa naik ke kendaraannya itu pun terhitung sedekah. Ya, kalau sekarang mobil ada orang mungkin susah naik, dibantu, sedekah. Ya, au tarfa'u lahu 'alaiha mata'u shadaqah. Atau engkau mengangkat barangnya, mengangkat barang-barangnya atau bawaannya ke atas kendaraannya pun terhitung sebagai sedekah. Ya, mungkin zaman sekarang ya, kalau orang misalnya pulang dari pasar bawa barang banyak, ya, sehingga butuh bantuan, bantu angkat. Dari pasar ingin bawa ke mobilnya atau kendaraannya, kita bisa bantu. Itu bagian dari sedekah untuk diri kita sendiri, kebaikan yang kita dapatkan. Wal kalimatu at-thayyibatu shadaqah. Dan ucapan yang baik itu juga sedekah. Nah, ucapan yang baik ini disebutkan oleh para ulama bahwa mencakup dua hal. Baik ucapan baik itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala atau untuk Allah Subhanahu wa taala, atau yang berkaitan dengan manusia. Yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala misalnya ya tasbih, tahlil, tahmid, takbir, apalagi membaca Al-Qur'an, zikrullah secara umum. Semua ucapan-ucapan baik itu masuk dalam kalimat at-thayyibah, terhitung sebagai ucapan-ucapan yang baik. Ketika kita baca Al-Quran, itu adalah sedekah dari kita. Kita berzikir, itu sedekah. Kita takbir, tahlil, tahmid dan seterusnya, semua itu sedekah. Atau kita berkata-kata baik kepada manusia, mengucapkan salam, di samping itu sedekah doa.
juga bernilai sedekah. Kenapa? Karena salam itu merupakan kalimat at-thayyibah. Ya, ketemu saudara, ketemu teman, bertanya apa kabar, itu kata-kata yang baik. Jangan dianggap sepele itu. Apa kabar, bagaimana keluarganya, semoga keluarga senantiasa baik-baik saja, semoga bisnisnya lancar, semoga sehat selalu Pak. Itu termasuk dalam al-kalimah at-thayyibah, ucapan-ucapan yang baik yang bernilai sedekah. Jadi subhanallah, di Islam itu pintu-pintu kebaikan itu terbuka lebar dan beraneka macam, dan banyak yang bisa kita lakukan. Mungkin ada hal-hal atau amal saleh yang gak mungkin dilakukan kecuali oleh orang-orang yang mungkin yang punya harta lebih. Tapi banyak hal lainnya kebaikan yang saya sampaikan di hal sebelumnya itu terbuka lebar untuk semua orang yang mau mengambil bagiannya. Ya, apapun yang Allah mudahkan untuk kita, maka lakukan itu, karena itu suatu kebaikan yang sangat utama. Kemudian dia melanjutkan, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Dan setiap langkah kaki yang kita ayunkan menuju masjid itu bernilai sedekah. Bahkan disebutkan dalam yang lain, setiap langkah itu satunya mengangkat derajat, satu lagi menggugurkan dosa. Jadi keutamaan yang luar biasa itu melangkahkan kaki ke masjid. Ustaz, apakah kalau saya ke masjid pakai mobil, pakai motor, juga langkahnya terhitung atau kumaha untuk langkahnya itu? Ya, ini ditanyakan oleh para ulama, ditanyakan tentang hal ini. Bagaimana kalau kita berjalan ke masjid itu enggak jalan kaki? Ya, pertama perlu mengatakan bahwa jika kondisi memungkinkan, misalnya jarak yang tidak terlalu jauh dan tidak merepotkan, ya, maka lebih utama berjalan kaki menuju masjid. Untuk apa? Karena berjalan kaki menuju masjid itu memiliki nilai ibadah tersendiri. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang rumahnya itu jauh, ya, tapi beliau ini nggak pernah absen sholat jamaahnya, dan dia nggak pakai kendaraan, jalan kaki. Rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, dari rumahnya jalan kaki, dan nggak pernah kelewatan sholat jamaah. Masya Allah, biasa. Ada seorang sahabat bertanya atau memberi saran, kenapa engkau tidak beli atau beli seekor keledai atau tunggangan biar kamu itu bisa lebih aman dalam perjalanan menuju masjid? Dulu kan beda kan sekarang, jalan itu bisa kalau malam itu gelap, ya bisa aja ada hewan-hewan yang, ya, hewan buas ataupun hewan yang berbahaya berkeliaran di malam hari, ataupun di siang hari panasnya luar biasa. Kalau dia berkata lebih cepat nyampe nya, ya. Dia mengatakan, oh tidak, saya nggak mau kalau rumahku di samping Masjid Nabawi, nggak mau. Kenapa? Karena saya ingin dicatat oleh Allah setiap langkahku ketika aku berjalan ke masjid dan setiap aku melangkah pulang ke rumahku. Kisah ini sampailah ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia mengatakan, bagi dia apa yang telah dia inginkan itu. Artinya dia mendapatkan pahala ketika berjalan menuju masjid dan ketika juga pulang ke rumahnya, dicatat pulang balik. Masya Allah, berapa banyak kebaikan yang didapatkan oleh orang tersebut jika dia berjalan kaki. Namun ini nggak wajib Pak, nggak wajib jalan kaki. Tinggal masing-masing memperhatikan kemaslahatannya. Kalau dulu biasanya Bapak itu ke masjid suka jalan kaki, tapi sekarang sudah faktor usia atau faktor mungkin kondisi kesehatan sudah melemah, lantas harus pakai kendaraan, maka jangan bersedih. Pahala itu masih
tercatat untuk Bapak yang selama sebelumnya itu biasa jalan kaki. Ya, ini adalah faedah yang saya sampaikan. Ketika kita terbiasa dengan amal tertentu, lantas kita ada uzur berikutnya dan gak mampu lagi seperti awalnya, maka pahala tetap tercatat sempurna seperti kita sebelum kita uzur. Maka bagi siapa yang jalan kaki kemudian sekarang gak mampu lagi karena sudah usia sudah semakin tua dan berat sekali, jangan bersedih, pahalanya tetap tercatat seperti Bapak jalan kaki. Nabi bersabda, "Idza marida al-'abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima." Apabila seorang itu sakit, ya, atau dia safar, dicatat baginya pahala amal soleh yang biasa dulu dia kerjakan ketika dia sehat atau ketika dia tidak sedang safar. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah ketika kita menggunakan kendaraan ke masjid masih terhitung sedekah? Jelas terhitung sedekah. Cuma apakah itu sama seperti pahala orang jalan kaki atau tidak? Para ulama mengatakan tentu pahala yang didapatkan oleh orang yang berjalan kaki lebih besar daripada yang naik kendaraan, walaupun dua-duanya itu kebaikan daripada sholat di rumah. Ya, silahkan naik kendaraan, pahalanya pun besar. Kalau saya mengatakan, fatwa saya itu dihitung putar roda. Coba beliau mengatakan ini, kalau kita jalan kan nampak naik gitu ya. Kalau ban mobil itu gimana? Kalau kita lihat ban itu, kita garis ini sih kita garis, muter, balik lagi, jatuh lagi, muter. Di setiap putaran itu muter, itu dihitung sebagai langkah. Begitu fatwanya atau keterangan dari Syekh Al-Utsaimin. Jadi silahkan nanti kalau kayak motor begitu hitungannya keterangan Syekh. Tapi kata ulama tetap saja utamanya berjalan kaki, ya, karena Nabi bersabda, barang siapa yang berwudu di rumahnya kemudian dia berjalan kaki, ya, menuju masjid, maka salah satu langkahnya mengangkat derajat, satu lagi menggugurkan dosa. Jadi Nabi menyebutkan secara nas, jelas, tegas berjalan kaki. Bahkan ada di yang lain wala yarkab, dan dia tidak naik kendaraan. Sehingga para ulama hadis ini memberikan satu penegasan bahwa memang ada pahala khusus atau pahala lebih yang didapatkan oleh orang yang berjalan kaki ketika menuju masjid. Ya, intinya ini di antara bentuk sedekah adalah berjalan menuju masjid. Kemudian berikutnya wa tumitul adza 'anil tariqi shadaqah, dan engkau menghindar atau membuang gangguan di jalan, ya, itu sedekah. Misalnya baik itu bentuknya duri atau batu yang melintang atau kayu yang melintang atau batu yang di tengah jalan yang itu bisa mencelakakan orang, maka kita menghindarkannya atau membuangnya atau menjauhkan dari jalan yang melalui, maka itu bernilai sedekah buat kita. Sehingga ini diantara amal-amal soleh yang Nabi sebutkan sebagai bentuk sedekah untuk sendi kita. Kalau kita perhatikan amal-amal yang Nabi sebutkan itu ada yang berkaitan dengan manfaatnya sendiri, ada manfaatnya untuk orang lain juga. Misalnya mendamaikan antara dua orang yang berselisih, ini manfaatnya di samping kita dapat, orang lain pun dapat, terjadi hubungan baik antara mereka. Atau misalnya mengangkat barang-barang, menolong orang lain angkat barang atau membantu untuk naik kendaraan, itu pun bagian yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Kita mendapatkan kebaikan, sedekah, orang lain pun mendapatkan kebaikan. Ada kebaikan yang manfaatnya itu
murni diri kita sendiri. Tidak ada kaitan orang lain, seperti disebutkan wal kalimatu thayyibah shadaqah. Tadi itu misalnya kita baca Al-Qur'an, ya, kita berzikir, kita bertahlil, tahmid, ya. Itu semuanya manfaatnya kita, enggak ada hubungan dengan orang lain. Berjalan kaki di masjid, itu amal soleh, kebaikannya hanya kita yang dapatkan, tidak ada hubungan dengan orang lain dan lain-lain. Nah, Nabi sebutkan beberapa amal soleh bukan untuk pembatasan, tapi ini sebagai contoh saja. Sehingga kaidah yang berlaku, setiap perbuatan baik itu bernilai sedekah. Dengan berdasarkan hadis, kullu ma'rufin shadaqah. Gampang ya ngafalnya. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Nah, sekarang kalau kita ingin simpulkan dari hadis yang mulia ini, bahwa pertama, setiap muslim sangat dianjurkan untuk bersedekah atas 360 persediaannya setiap hari. Ya, pendapat yang saya pilih adalah dianjurkan dengan anjuran yang sangat ditekankan. Ya, dan bersedekah itu tidak terbatas dengan harta, tapi bisa dilakukan dengan berbagai macam amal kebaikan. Baik amal kebaikan itu manfaatnya hanya kita yang merasakan maupun dirasakan oleh orang lain. Yang ketiga, bahwa Nabi SAW ketika menyebutkan tentang anjuran bersedekah atas 360 sendi, beliau memberikan satu amalan pamungkas. Nah, gitu ya bahasanya. Kalau kita membayangin bersedekah 360 kali untuk setiap persediaan itu rasanya agak berat. Ngitungnya mungkin kemampuan kita terbatas. Maka Nabi kasih solusi untuk kita yang ringan untuk dikerjakan, yaitu sholat duha 2 rakaat. Itu sudah menghandle ya 360 sedekah. Sangat ringan sekali. Di antara faedah yang kita bisa petik dari sini, Nabi SAW mengajarkan kita tentang pentingnya syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukur jamaah sekalian, sebagai faedah buat kita semuanya, syukur itu bisa dilakukan atau syukur itu ada 2 derajat, 2 tingkatan. Ada syukur yang hukumnya wajib, ada syukur hukumnya mustahab. Apa bentuk syukur yang hukumnya wajib? Atau bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah yang syukur ini wajib kita lakukan? Kata para ulama, fi'lul awamir wa tarkin nawahi aw al-muharramat. Melaksanakan setiap kewajiban dan meninggalkan setiap yang haram itu wajib dilakukan seorang hamba, dan itu bentuk syukur yang wajib dilakukan oleh setiap hamba. Artinya begini, ketika seorang hamba dia telah berusaha melaksanakan kewajiban-kewajiban atas dirinya dan dia tinggal yang haram, berarti dia telah menunaikan rasa syukur di level wajib dan dia aman, selamat dari ancaman kufur nikmat. Level yang kedua, mustahab, itu jika dia melakukan amal-amal sunnah. Jadi beramal sunnah itu bagian bentuk syukur. Di antaranya salat duha, hukumnya apa? Sunnah. Dan ini wujud syukur level sunnah. Ketika kita telah melakukan 2 duha, itu telah menunaikan syukur kita kepada Allah atas nikmat 360 persediaan kita. Dan secara umum syukur itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, syukur dengan hati. Syukur dengan hati. Gimana caranya syukur dengan hati?
Di antaranya dengan cara meyakini, mengakui bahwa semua kenikmatan yang kita dapatkan, apapun bentuknya, baik kenikmatan berkaitan dengan agama kita maupun dunia kita, semua itu dari Allah. Itu pengakuan. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Apapun nikmat yang ada pada kalian, maka itu berasal dari Allah. Jadi pengakuan dalam hati kita bahwa ini adalah dari Allah, itu bentuk syukur hati. Dan pengakuan ini menghilangkan rasa ujub. Karena ada orang ketika dia mendapatkan nikmat, kesuksesan duniawinya dan semisalnya, dia merasa, oh, karena kehebatan saya, karena kecerdasan saya, karena kemampuan saya dalam memanage segala macamnya, sehingga saya bisa meraih keuntungan yang besar, kesuksesan luar biasa. Ini ujub namanya. Tapi ketika dia mengakui ini semua karena Allah yang mudahkan, Allah yang karuniakan, Allah yang anugerahkan, yang berikan, sehingga rasa ujub itu terkikis. Kita yakini semua itu, kita akui semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari hati. Yang kedua adalah dengan lisan. Dengan lisan. Bentuknya satu, banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas nikmat hidayah. Alhamdulillah atas nikmat dimudahkan saya ke masjid sholat jamaah. Alhamdulillah atas nikmat sehat. Alhamdulillah atas nikmat akal. Alhamdulillah atas nikmat mata yang memandang. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Perbanyak zikir alhamdulillah. Itu bentuk syukur lisan. Kita subhanallah, ya, kita memang hamba yang lemah. Sangat sedikit kita memuji Allah atas nikmat yang kita dapatkan. Ya. Ada seorang syekh pernah bercerita, beliau pernah berkunjung ke sebuah rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Ketika beliau masuk ke dalam, ya biasa mengunjungi, melihat dalam dengan dipandu oleh orang dalam situ, atau karyawan rumah sakit. Tiba-tiba ada seorang wanita yang cantik luar biasa. Tiba-tiba dia tertawa sendiri dan datang ke syekh. Beliau syekh tawa, ambil botol syekh, dipakai ke dia, dipakai lagi. Subhanallah. Setelah itu syekh keluar menangis. Syekh setelah itu keluar dari rumah sakit jiwa itu, beliau menangis dan beliau mengatakan, saya baru kali ini teringat dengan betapa besarnya nikmat akal itu. Ketika beliau melihat seorang wanita yang cantik, ternyata dia bermasalah kejiwaannya. Beliau mengenai sendiri, baru sekarang saya teringat akan betapa nikmatnya akal itu. Mungkin kita termasuk yang berbicara, jangan kita alhamdulillah ya Allah atas nikmat akal. Kita dengar enggak betapa akal kita itu begitu luar biasa nikmat. Tapi mungkin dan itu kita jarang kita berdoa, ya Allah semoga akal saya selalu sehat ya Allah. Makanya di ayat di Quran surah An-Nahl itu namanya surat An-Ni'am, surat yang berisi tentang nikmat Allah SWT. Di ayat bunyi, wa atakum min kulli ma sa'altum. Ada sudah baca yang lain, wa atakum min kulli ma sa'altum, dan aku berikan kepada kalian apa yang tidak kalian minta. Coba Pak, kita bayangkan, renungkan sebentar. Pernahkah kita minta pada Allah agar darah kita selalu normal dalam alirannya, jantung kita selalu berdetak, mata kita selalu memandang dengan jelas, akal kita terus sehat? Banyak hal yang kita nggak pernah terbetik untuk minta udara, mudah kita bernafas, tapi Allah berikan semuanya. Tapi terkadang itulah manusia, ya, yang banyak kekurangannya, jarang atau sedikit kita bersyukur. Maka dan kita sering ikut kajian, semoga kita sering diingatkan agar kita ingat bahwa Allah itu maha baik. Allah itu sangat baik untuk kita.
walaupun terkadang sering kebaikan Allah itu kita gunakan untuk bermaksiat kepadanya. Baik, jadi salah satu bentuk syukur dengan lisan adalah memuji Allah dengan lisan kita, alhamdulillah dan singkat. Yang kedua, menisbatkan nikmat itu kepada Allah. Kita katakan ini semuanya dari Allah. Kita ucapkan, dapat hal baru, nikmat baru, alhamdulillah hari ini dapat untung yang banyak. Alhamdulillah hari sehat, Allah beri kesehatan. Jadi ucapan kita demikian itu bentuk syukur, ya, dengan menisbatkan, menyandarkan semua nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, di antara bentuk syukur lisan, menyebut-nyebut nikmat tersebut atau menceritakannya kepada orang-orang yang kita cintai dan sukai. Dan yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Itu bentuknya bisa dengan ibadah, beramal soleh. Ketika kita beramal soleh, itu kita sedang menunaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini Allah berfirman, "Ya'malu ala Daud syukra." Wahai keluarga Daud, beramallah untuk bentuk syukur kepada Allah, karena sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Dan yang kedua, bentuk syukur dengan perbuatan adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut pada hal-hal yang Allah ridhoi. Semua nikmat kita miliki, fisik kita atau harta kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan pada hal yang Allah ridhoi. Allah alam, demikian penjelasan global tentang hadis yang ke-26. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat darinya. Baik, sebelum penutup, Dekan minta pada anak untuk sedikit menggambarkan tentang buku yang tadi dibagikan oleh DKM pada Bapak sekalian. Buku yang ada di tangan Bapak sekalian itu judulnya apa namanya? Beginilah Rasulullah SAW berdoa. Buku kecil ini sengaja disusun sebagai panduan buat kita, buat kaum muslimin dalam berdoa. Karena berdoa itu jemaah sekalian, meskipun boleh digunakan, dilakukan dengan berbagai macam bahasa yang kita bisa, ya. Tapi Allah mengatakan berdoa dengan doa yang biasa Nabi bacakan, Nabi panjatkan, itu lebih utama. Nah, biar kita mengenal macam-macam atau bentuk-bentuk doa yang biasa dipanjatkan, maka buku ini hadir. Dan saya hanya memilih dari sekian banyak doa itu, saya pilih 40 doa saja yang agak pendek-pendek dan maknanya itu mencakup sisi kehidupan kita. Karena doa Nabi itu pendek tapi mengandung makna yang sangat dalam dan menyeluruh. Nah, kalau kita gunakan doa-doa yang biasa dipanjatkan, pertama itu kita mengikuti tuntunan beliau, dan juga doa yang diajarkan itu doa yang sangat mencakup kehidupan dunia dan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat. Nah, sebelum doa itu dimunculkan, saya sebutkan sebelumnya beberapa bab sebagai pengantar. Ada tentang adab-adab ketika berdoa, penghalang-penghalang doa dikabulkan, ya, atau misalnya tentang apa bentuk-bentuk pengabulan doa. Itu sebagai wawasan buat kita ketika kita berdoa, kita perhatikan adabnya seperti apa penghalang yang harus kita hindari agar tidak membuat doa kita tertolak, ya. Kemudian baru berikutnya bab doa-doa pilihan itu bisa dibaca atau dihafalkan. Dan dalam berdoa itu boleh doa dari hafalan, boleh membaca dari tulisan, ya. Bagi yang nggak hafal boleh aja waktu berdoa buka aja buku, ya, dari pertama kedua kemudian dibaca, ya. Itu doa yang pertama tentang keistiqomahan, itu berkaitan dengan akhirat kita, karena itu yang paling utama. Maka saya dahulukan ya tentang bagaimana kita bisa istiqomah, ya, bagaimana Allah bantu kita untuk ketaatan, kemudian kita bisa mendapatkan ketakwaan, ya, kemudian akhlak yang baik,
doa agar Allah mudah kita menuju surga, itu doa-doa di awal lebih mengarah pada bagaimana kita mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Kemudian berikutnya ada doa yang bervariasi. Ada doa tentang meminta kesehatan fisik kita, kesehatan di masa tua kita agar tidak pikun. Itu ada di situ, bisa dibaca nanti di rumah dan bisa diamalkan. Mudah-mudahan ini buku yang sederhana ini bisa membantu Bapak sekalian untuk bisa menambah doanya. Kalau mungkin selama ini doanya terbatas, biasanya apa kalau kita itu umumnya? Ya, umumnya ya insya Allah umumnya begitu doanya yang boleh sebutkan seputar ya kesehatan, rezeki gitu ya, global. Nah sekarang ini Nabi mengajar kita ternyata Nabi itu doa itu dan sampai detik ya, misalnya tentang ya Allah beri keselamatan pada pandanganku, penglihatanku, pada hatiku. Itu kan doa-doa yang kita butuhkan itu. Tapi kita jangan minta karena mungkin kita kurang bisa mengatur atau menyusun kata-kata berdoa. Nah, ini 240 doa ini adalah doa yang biasa dipanjatkan. Semoga kita bisa menjadikannya sebagai panduan dalam berdoa. Wallahu a'lam. Nanti kalau dibaca, kalau nanti ke depan ada yang ditanyakan bisa di luar kajian bisa diminta penjelasan. Dan wallahu a'lam. Barangkali demikian yang bisa disampaikan. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau Ini yang memberikannya ini dari DKM ya, dari DKM. Barakallahu fiik DKM. Nah, ya. apa yang tadi dideskripsikan itu rasanya langsung ke saya karena saya kalau berdoa itu bingung itu lagi. Sama kayaknya. Oke, sepakat kita semua ini. Ya, maka. Jadi insya Allah akan selalu dibawa. Insya Allah. Nanti ada saat-saat waktu untuk mustajab berdoa itu banyak sekali. Nah. Jadi tidak hanya setelah Ayatan iqamah gitu ya. Ya. Itu aja. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kita sadar bahwa kita akan berbuat baik, misalkan seperti yang tadi yang kecil dari ibu-ibu kita dan sedekah itu. Apakah karena kita tidak akan berbuat baik, kita semacam meniatkan bahwa ini untuk sedekah, misalkan tadi persediaan atau sedekah untuk orang tua kita yang sudah almarhum atau untuk kesehatan kita atau ditujukan ke pasangan kita dan sebagainya. Sebaiknya bagaimana? Itu apakah otomatis kalau waktu terbatas kan kita langsung melakukannya, tapi karena waktunya agak luang dan kita sadar kita insya Allah berbuat baik, apakah diniatkan juga hal tersebut? Ya. Nah, untuk niat beramal soleh, jadi tidak perlu kalau hal semacam itu tidak perlu harus ada niat detail. Ya, sebatas kita berbuat baik itu sudah, asalkan niatnya ikhlas, itu sudah bernilai sedekah otomatis untuk kita. Jadi nggak perlu harus dihadirkan niat, nah arti ini saya niat untuk sedekah persendirian hari ini gitu, nggak perlu. Artinya cukup dengan kita niat berbuat baik itu ikhlas karena Allah, itu sudah otomatis bernilai sedekah untuk kita dan itu bisa untuk sekaligus bentuk syukur atas persendirian kita di hari itu. Allah. Nah, ada yang lain? Ayo. Yang maksudnya yang 4 rakaat satu hanya doa ya. Yang kedua itu yang saya Nah, seterusnya sekarang ini kan singkat itu gimana itu hukumnya? Yang pertama terkait dengan sholat duha. Pertama hukumnya sunnah dan sunnahnya juga didawamkan, dirutinkan. Walaupun ada khilaf ulama, tapi hadis ini menyatakan bahwa sunnah duha itu dirutinkan. Kenapa? Karena itu dua duha itu bisa menghandle 360
sedekah untuk sendi setiap hari, sehingga ini dalil yang menunjukkan bahwa yang lebih kuat pendapat yang mengatakan sholat duha itu dirutinkan setiap hari. Kemudian terkait jumlah rakaatnya, apakah yang melakukan lebih dari 2 itu jadi bermasalah? Tidak. Kalau mengatakan minimal duha itu 2 rakaat, maksimal tak terbatas. Ya, maksimal pendapat yang lebih kuat tidak terbatas. Ada yang membatasi dan makan 12 rakaat, tapi yang ini khilaf ulama. Tapi orang yang melaksanakan lebih dari 2 rakaat itu tidak masalah, itu boleh dan dianjurkan. Ya, tapi kalau kita hanya sebatas agar bisa mewujudkan syukur hari ini, maka dengan 2 rakaat saja sudah cukup. Artinya kalau tambah lagi itu tambah kebaikan. Itu tambah kebaikan. Jadi secara hukum tidak ada masalah. Mau 2, mau 4, mau 6. Lagi kosong nih, ya, jadi nggak ada kerjaan keluar misalnya, udah di rumah atau di mana, duha aja 2 itu luar biasa. Jadi sholat itu, dan tentu di waktu yang yang boleh ya, itu amal yang luar biasa. Kemudian masalah doa setelah sholat duha itu memang doa yang seperti Bapak tadi sebutkan, walaupun dari si hadisnya itu disebutkan itu dipersisihkan. Ya Allahumma apa itu saya kurang hafal doa ayat yang selesai itu kalau kita baca hanya sebatas doa saja, tidak disandarkan ke Nabi SAW, maka nggak mengapa, karena doa itu sudah umum, itu ya boleh saja kapan saja umum. Tapi ketika dikaitkan ini doa yang biasa dikerjakan, maka perlu kita pastikan hadisnya sahih nggak gitu. Ya, kalau tidak sahih maka tidak perlu dirutinkan demikian. Ini sebenarnya doa biasa. Habis kita mau doa itu nggak masalah secara makna umum. Wallahu a'lam. Itu yang saya paham. Baik, terakhir mungkin. Silakan. Assalamualaikum. Ketika doa itu setelah dilakukan oleh Rasulullah menutup. Kalau pertanyaannya apakah itu dilakukan Rasulullah, maka jawabnya tidak. Ya, tidak ada satupun hadis atau dalil atau keterangan Nabi SAW yang mana beliau menutup doanya atau mulai doanya dengan membaca Al-Fatihah. Ya, sehingga kalau pertanyaan begini maka tidak ada nas ataupun dari hadis yang saya ketahui yang mana Nabi melakukan hal demikian. Wallahu a'lam. Baik, barangkali kita cukupkan sampai sekian. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini kita sampaikan bisa dipahami dan kemudian bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah Ta'ala mudah kita untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang Allah anugerah kepada kita. Dan semoga kita semuanya senantiasa mampu dan berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan di mana kita berada. Wallahu a'lam. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.